杀了你！这些小辈们都看着呢，这笔账不会就这么算。 Pada malam harinya, terlihat Xiao Xuan mengambil sebuah harta bernama cermin suci langit dan bumi. Dan dia nampaknya akan menggunakan harta ini untuk membunuh Ye Peng. Namun hal itu diketahui oleh ketua ketiga. Ketua ketiga itu pun meminta agar Xiao Xuan segera mengembalikan harta karun itu ke tempat asalnya. Karena jika tidak, jangan salahkan dia jika bertindak kasar. Ye Feng. Selanjutnya kita pun akan diperlihatkan kepada kejamnya si Xiao Xuan ini, di mana orang-orang yang menghalanginya, walaupun orang itu adalah anggota keluarganya sendiri, langsung dibunuh olehnya. Dan dia sekarang tidak ada bedanya dengan orang gila yang ingin menguasai keluarga Xiao dan menjadi yang terkuat di keluarga Xiao. Ambisi orang ini sangat tinggi. Sementara Ye Peng saat ini dia sedang mempelajari sebuah teknik dari kitab tertinggi. Teknik ini bernama teknik pedang penghancur. Lalu Ye Peng merasakan sebuah aura yang pernah dia rasakan pada saat memasuki kota Xianyang. Aura itu semakin mendekat dan Ye Peng pun lalu bersembunyi. Benar saja, Xiao Xuan datang ke kamar Ye Peng dan dia langsung meledakkan tempat tidur Ye Peng. Padahal itu hanyalah bantal guling. Dia pun tertawa karena dia merasa telah membunuh Ye Peng. Tetapi kemudian dia terkejut ketika Ye Peng tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun dia tidak takut karena dengan cermin suci langit dan bumi, dia yakin membunuh Ye Peng akan sangat mudah sekali. Serangan demi serangan langsung dilepaskan oleh Xiao Xuan. Ye Feng. 只可惜死得这么快，太懂礼貌啊！看了你早手，杀你，滚，斩！ Ye Peng menyadari bahwa ini adalah harta tertinggi dan dia harus menghindari serangan ini. Cermin kosmik terus didesak oleh Xiao Xuan. Xiao Xuan menjadi gila karena kematian anaknya dan dia sangat berambisi untuk membunuh Ye Peng. Tetapi sayangnya kekuatan Ye Peng tidak selemah yang dipikirkan olehnya. Di bawah serangan terus-menerus, Ye Peng pun akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang balik dan mengatakan bahwa walaupun kamu memiliki harta karun, tetapi kamu masih bukan tandinganku. Ye Peng tidak menyangka kekuatan yang terkandung di dalam cermin itu adalah kekuatan kosmik. Karena kekuatan kosmik itu adalah kekuatan yang sama yang Ye Peng rasakan ketika menyeberang dari kehidupan sebelumnya. Ye Peng lalu menghantam Xiao Xuan dengan sangat keras sehingga Xiao Xuan pun terguling tak berdaya. Tetapi cermin suci langit dan bumi itu langsung kehilangan kendali dari Xiao Xuan dan cermin itu pun langsung menyerang dengan membabi buta. Sampai kemudian Ye Peng merilis teknik pedang penghancur dan mampu menahan serangan dari cermin langit dan bumi. Tetapi kemudian kitab tertinggi di dalam tubuh Ye Peng menyerap kekuatan cermin suci langit dan bumi. Dan setelah semua kekuatan cermin suci langit dan bumi itu diserap oleh kitab tertinggi, cermin itu pun perlahan retak sebelum kemudian hancur. Hancurnya cermin itu dan terserapnya kekuatannya seketika membuat kekuatan Dauki Putih meningkat. Melihat harta karun kebanggaan keluarga Xiao dihancurkan, ditambah kematian anaknya sebelumnya, itu semua membuat Xiao Xuan benar-benar semakin marah. Dia yang sudah kehilangan akal sehat pun kemudian menelan sebuah pil. Pil itu ternyata dapat membakar umurnya untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya. Seketika itu kekuatan Xiao Xuan meningkat beberapa kali lipat.
Tetapi Ye Peng tidak takut dan Ye Peng tidak keberatan untuk menguji kekuatan barunya setelah menyerap cermin suci langit dan bumi kepada Xiao Xuan. 白色道具又增加了， 回我萧家秘修为，老疯子是个。 Segera Ye Peng pun meninju Xiao Xuan. Seketika Xiao Xuan pun terhempas jauh ke belakang dan langsung tidak sadarkan diri. Padahal di dalam tinju sebelumnya, Ye Peng hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Tetapi itu benar-benar bisa mengalahkan Xiao Xuan hanya dengan sekali tinju. Ye Peng sangat bangga. Teknik-teknik yang ada pada kitab tertinggi itu sangatlah luar biasa. Anda kemudian akan dibuat terkejut karena setelah Xiao Xuan menerima pukulan sebelumnya, ternyata pukulan itu langsung berdampak kepada jiwa Xiao Xuan, sehingga membuat Xiao Xuan pun seperti orang gila. 这地基里的功法果然傻了，力道大，对神魂冲击太大。 Sementara saat ini Xiao Lingling terlihat dia sangat khawatir kepada Ye Peng. Dan dia ingin mengecek keadaan Ye Peng, tetapi dia dihentikan oleh kakek buyutnya. Karena menurut kakek buyutnya, seberapa kuat pun seorang alkemis itu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan cermin suci langit dan bumi yang tak tertandingi harta karun keluarga Xiao-nya. Di saat pintu terbuka, kakek Xiao Lingling langsung melayangkan serangannya. Dia menyangka bahwa itu adalah Xiao Xuan, tetapi Ye Peng kemudian memblokir serangan dari kakek tua itu dan lalu melayangkan jarum-jarum akupunturnya untuk mengobati kakek tua itu. 你瞧瞧，回来！阴风诀，这看来是拼了老命拼。